Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dibanding dengan hari-hari yang lalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari terima firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3, ayat 2-8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di pukul 3 sore, di saat Petrus dan Yohanes hendak beribadah di bait Allah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Tiap-tiap hari ada orang yang membawa dia untuk mengemis di dekat pintu gerbang bait Allah. Lalu ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, laki-laki yang lumpuh itu meminta sedekah kepada mereka. Dia berharap mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Petrus berkata, "Emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya?" Sekali lagi perhatikan saudara-saudara, apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Apakah yang dipunya Petrus? Maka jawabannya adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan Petrus di kalimat selanjutnya, "Demi nama Yesus Kristus berjalanlah." Dan apakah yang terjadi setelah itu saudara-saudara? Orang lumpuh itu pun berjalan. Setelah dia dapat berjalan, dia melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana bahagianya orang lumpuh tersebut. Dia yang tidak pernah tahu rasanya berjalan, karena sejak lahir dia sudah mengalami kelumpuhan. Tetapi ketika Petrus berkata, "Emas dan perak aku tak punya, tapi yang kupunya hanya Yesus," maka demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Dan dia pun berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, atas kehendak dan seizin Tuhan, apapun dapat kita lakukan di hidup ini. Percayakah kita akan itu? Iya, kita harus percaya. Apapun dapat kita lakukan selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Peristiwa orang lumpuh bisa berjalan bukan karena kuasa yang ada di dalam diri Petrus, tetapi semua itu boleh terjadi atas kuasa Tuhan. Petrus hanya alat Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh pakai setiap orang yang percaya kepadanya untuk menjadi alatnya menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang belum percaya. Maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, lakukanlah semua demi nama Tuhan Yesus Kristus.
maka Tuhan akan pakai hidup saudara untuk menyatakan kuasa-Nya dan untuk menjadikan hidup saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau yang lumpuh dapat berjalan, maka apapun yang saudara derita saat ini demi nama Yesus Kristus, yakinlah dan percayalah, sakit penyakit saudara Tuhan pasti akan sembuhkan. Lalu kita katakan, saya yakin, saya percaya pendeta, kalau Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya. Tapi kenapa sampai sekarang penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Saudara-saudara, mari periksa kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Apakah kita betul-betul percaya? Atau jangan-jangan keraguan-raguan itu masih ada di dalam hatimu? Kisah Para Rasul 3 ayat 16 berkata, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang lumpuh ini. Dan kepercayaan itu, sekali lagi, kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Maka percayalah saudara-saudara, maka Tuhan Yesus akan memberi kesembuhan bagimu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang masih boleh kami dengarkan di hari ini. Kasih-Mu menyertai hidup kami, dan terang-Mu membawa kami berjalan di jalan yang benar. Saat ini kami kembali berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang Engkau kasihi dimanapun berada. Perlindungan dari kuasa Tuhan kiranya melindungi saudara-saudara kami dimanapun berada. Damai sejahtera-Mu kiranya menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.